Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kiro Anime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shino Nakama Journey to Yusa. Dan di video kali ini kita bakal memasuki chapter 109 sampai 110 aja. Oke, tapi sebelum kita ke light novel, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Oke, untuk chapter 109 judulnya adalah 45 tahun silam. Jadi ini semacam flashback ya. 45 tahun yang lalu, para goblin menciptakan kekacauan di tanah benua. Odo, kesatria Bahamut, berhasil membunuh Raja Goblin Murgarga. Pasukan goblin pecah dan menyebar ke penjuru permukaan benua. Para goblin yang kalah melawan pasukan kerajaan Avalonia kabur kalang kabut ke perbatasan. Sultan yang semula damai jatuh ke dalam jurang kehancuran. Pasukan goblin menjarah dan memporak-porandakan Sultan. Itu menjadi sejarah terkelam kota Sultan. Garadin dan Sien kewalahan melawan mereka. Walaupun jumlah mereka hanya 100, perlengkapan dan pengalaman goblin tersebut tinggi dan tidak sebanding dengan Sultan yang biasa hidup damai. Garadin dan Sien cuma bisa menyelamatkan 2 desa dan akhirnya ada desa yang terbakar oleh api. Garadin tampaknya marah dan berteriak maju menyerang babi buta musuh. Dan di sini si Sial nggak bisa ngehentiin si Garadin yang sudah termakan emosi amarah. Dan ini seperti menjemput kematian. Nah, di saat mereka putus asa, tiba-tiba sihir es menghentikan api tersebut. Muncul sosok bajak laut Mistem dan 20 kru lainnya. Memangnya ini bisa dipercaya? Informasi mengenai bajak laut itu mungkin salah. Lebih baik langsung bertanya ke Mistem sih. Nah, jadi ini cerita 45 tahun yang lalu di buku yang kemarin Red sama Red pinjam di perpustakaan ya. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Dan jadi biar ceritanya nyambung ya guys. Nah, biar lebih paham bisa lihat dari awal aja atau lanjutan light novel dari animenya. Akan tetapi artikel yang Lid baca tidak disebutkan mengenai kedatangan kapal Mistem Sea, apalagi 20 orang tadi. Benar, kapal dan kru cuma muncul sewaktu penyerangan goblin. Setelah itu tidak ada lagi artikel yang menyebutkan kru dan Mistem Sea berada di Sultan untuk mengalahkan para goblin bersama Garadin dan Sien. Aku tidak percaya bahwa warga desa akan membayangkan sebuah kru serta kapal Rex diartikan sebagai raja. Oh begitu, terus kemana perginya kru dan kapal yang bernama Rex? Dan juga siapa kru bersama Mistem Sea? Kemungkinan jadi orang yang dicari Pangeran Sarius adalah Garadin dan rekan sepertinya berpikir kalau Pangeran Sarius sedang mencari Mistem Sea atau kru tersebut. Kemungkinan itu sih. Mereka kebetulan memperhitungkan pengejaran yang dilakukan kerajaan Veronia. Oleh sebab itu, penulis tidak menulis artikel terkait masa lalu Mistem Sea beserta kru tersebut. Nama para kru kapal tersebut pasti tertulis di catatan gereja, dan sekarang mereka menolak menyerahkan catatan gereja dan segera mengambil tindakan. Kendati begitu, semua orang pasti akan tetap mengingatnya, meski sekalipun artikel tersebut disembunyikan. Kepanikan waktu perang mungkin menjadi faktor salah satunya, atau kemungkinan bisa juga kru bertindak mencolok, akan tetapi artikel ini tetap publis ke publik. Tidak menghapus kemungkinan kalau informasi ini bisa bocor setelah lebih dari 4 dekade ditambah kebiasaan di Sultan untuk tidak menyinggung masa lalu para pendatang. Informasi ini tidak disebarluaskan kepada pendatang baru seperti kita ini. Red menduga bahwa yang dicari kerajaan Veronia adalah seseorang yang berhubungan dengan Mistem Sea. Tapi kerajaan Veronia seharusnya bisa mengumpulkan informasi tentang Mistem Sea tanpa harus meminta catatan gereja. Bagaimanapun juga, beliau kan orang terkenal. Dengan kata lain, Lid menyimpulkan suatu hal dari masa lalu Mistem Sea berhubungan dengan kerajaan Veronia dan anggota parti rank B generasi sebelumnya mengetahuinya. Nah, di sisi lain ada seseorang dari kerajaan Veronia tahu tentang Mistem Sea dan berusaha menyingkirkan beliau dari Pangeran Sarius. Sepemikiran, ini adalah asumsi yang paling tepat hingga saat ini.
Kita sudah sampai sejauh ini, yang tersisa hanyalah langsung menemui mereka. Oke, kita tidur malam ini akan tidak sopan menemui seseorang malam-malam begini. Aku setuju, kita berangkat besok dan kita juga bakal memberitahu Ruti dan Tise terkait apa yang kita dapatkan hari ini. Nah, oke, setelah sarapan bersama Ruti dan Tise, kita akan pergi menemui Mr. C. Nah, jadi di sini kesimpulan yang Red dan Lid ambil, kemungkinan besar si Mr. C ini punya hubungan dengan kerajaan Veronia di masa lalu. Dan di sini ada seseorang yang ingin menyingkirkan si Mr. C ya. Nah, ini baru asumsi sih ya guys. Oke, kita masuk chapter 110, judulnya adalah Ruti Murka. Di tempat lain, jalanan distrik pusat Sultan, melebur di kegelapan malam, Tise menapakkan kaki di sepanjang jalan sembari menenteng sekantung oden. Sukar menyelidiki di Sultan yang wilayahnya pelosok, tapi nasib baik menghembus padanya. Semasa festival titik balik matahari, para pedagang dari Veronia bersama negara lain berlabuh di sini. Tak cuma itu, meski sudah kadaluarsa sebulan, Tise memegang informasi dari guild pembunuh. Nah, setelah menembus kosongnya gang kecil, Tise menaruh sekantung oden, selepasnya menghunuskan pedang pendeknya yang selama ini dia sembunyikan. Diriku ini ketahuankah? Gumam Tise. Kemudian keluar sesosok kehidupan bertelinga panjang yang berbaur dalam kegelapan. Salah satu High Elf sebelumnya yang berdiri di belakang Pangeran Sarius. Hebat, kau sepertinya bukanlah orang biasa. High Elf itu menggenggam trisula di tangan kanannya, kemudian di tangan kiri terpaut jaring terlipat. Dilihat dari senjatanya, sepertinya ia memegang perlindungan ilahi gladiator. Tise menerka perlindungan ilahi lawan, dan yang spesialisnya bertarung dengan kombinasi senjata yang berbeda. Seperti julukannya, perlindungan ilahi gladiator, ini spesialis bertarung di arena. Kendati pun tanpa penonton, kekuatannya masih mumpuni ya guys, walaupun nggak di arena. High Elf itu melukis seringai di wajahnya. Kuat, tapi sayang, begitu sayang. Diriku ini berdiri di sini bukan untuk bertarung. Apa maumu? Tanya Tise. Kami telah menyandra temanmu. Andai kata kau ingin dia selamat, maka ikutlah ke kapal kami, ucap High Elf tersebut. Kemudian di sini Tise ngomong, satu-satunya temanku tidak lain adalah Ruti sama. Mustahil bagi individu manapun yang sanggup menyandra Ruti. Atau mungkinkah Red atau Lid, tapi mereka bukanlah seseorang yang boleh dipandang sebelah mata, kecuali jika mereka mengepungnya dengan 10 kapal perang Veronia, atau jangan-jangan kucing yang tinggal di mansion. Uguesen yang selama ini bertengkar di bawah Tise memiringkan kepala ikut berpikir bersama Tise. Wah, jadi siapa yang disandra nih? Kau kayaknya terkejut. Perlindungan ilahi milik diriku ini mempunyai skill yang namanya estimasi kekuatan lawan. Jadi diriku ini bisa tahu level perlindungan ilahi lawan lebih tinggi ataupun rendah. Level perlindungan ilahimu lebih tinggi dari diriku ini yang sudah level 39. Cuma status orang yang lebih kuat dari diriku ini di Veronia. Diriku ini terkesima mengetahui pahlawan seperti kau bisa ada di tempat pelosok begini. Level 39. Tise berpendapat itu lumayan tinggi. Individu yang berlevel segitu di guild pembunuh disebut elit atau setara dengan posisi Kapten Ordo Kesatria. Perkataannya sebagai yang terbaik di kerajaan Veronia sepertinya bukan omong kosong. Nah, jadi si pemegang perlindungan ilahi gladiator ini levelnya 39 guys. Nah, tapi di sini orang itu salah. Level perlindungan ilahi Tise bahkan melebihi 60. Waduh, jadi Tise ini levelnya udah di atas 60 guys. Hampir setengahnya tuh. Tise jadi bingung dibuatnya. Level Ruti lebih tinggi dibanding Tise. Ruti sama mungkin merupakan manusia dengan level perlindungan ilahi tertinggi sekarang. Terus kenapa level Ruti rendah menurut skill estimasi kekuatan lawan dari gladiator itu? Apa mungkin itu level sin? Nah, jadi di sini si gladiator ngiranya si Ruti itu levelnya lebih rendah guys. Konyol. Kemungkinan sih itu si pelindungan ilahi sin yang baru ya guys. Yang waktu arts yang obat pelindungan ilahi setan. Dan di situ si Ruti mendapatkan kekuatan baru guys. Tise kesal melihat kebodohan orang yang berdiri di depannya. Tapi sayang, kekesalan itu tak terukir di wajah Tise. High Elf itu meremehkan Tise. Waduh, ini High Elf kurang
kurang sadar diri anjir. Biarlah, temanku pasti sedang menyeret temanmu sekarang, jadi duduk manislah hingga ia datang. Nah, jadi temannya si pemegang pelindungan ilah gladiator ini sedang ke tempatnya si Ruti, guys. Baiklah kalau itu maumu, balas Tise. Hag Elf itu lama-kelamaan jadi sangat kesal melihat Tise mengabaikannya dengan ekspresi datarnya itu. Kau ini kenapa sih? Atau apakah kau memegang perlindungan ilahi yang cuma bisa bicara dengan seseorang yang memegang perlindungan ilahi semacam hantu atau alter ego? Nah, tiba-tiba si gladiator ini menyerang Tise. Gaya taruhnya yakni pertama-tama melempar jaring, dengan begitu musuh tidak bisa bergerak dengan bebas, lalu menyerang musuhnya yang sudah tidak bisa bergerak dengan serangan pamungkas. Menggunakan seni bela diri yang kuat, satu pukulan seperti pukulan penghancur. Kalau musuh bisa menghindari terjangan jaring, maka menggunakan seni bela diri jaring galagasi. Jaringnya akan melilit kaki musuh dan membuatnya terjatuh, dan lalu menyerangnya dengan seni bela diri pukulan penghancur. Gaya bertarungnya itu tak akan berdampak pada monster, tapi sebagai bajak laut, lawan yang ia bunuh haruslah manusia. Ia berpegang teguh dengan gaya bertarungnya itu. Hag Elf itu memusatkan kekuatannya ke tangan, tempat memegangnya jaring, bergerak menuju Tise yang masih belum menunjukkan minat untuk bertarung. Nah, di saat ia mau melemparkan jaring, di saat bersamaan sesuatu datang dari langit menghantam Hag Elf itu yang masih memegang trisula. Hebat! Tise terkejut dan tersadar kembali. Dua High Elf di penglihatannya berada dalam posisi yang mengerikan. Dua High Elf yang memiliki level perlindungan ilahi yang tinggi itu dalam kondisi seperti seharusnya sudah mati. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Tise melihat ke belakang dengan tatapan tercengang. Mansion, tempat Tise dan Ruti tinggal berjarak beberapa ratus meter. Dia menghempasnya dari situ. Tise terkejut. Nah, jadi si teman gladiator ini kan ke mansionnya Ruti, dan di sini Ruti menghempaskan temannya itu dari mansion ke tempatnya temannya lagi, guys. Waduh, dan itu jaraknya ratusan anjir. Pikiran dan insting Tise meronta-ronta menolak kenyataan tersebut. Bagi seorang manusia, bahkan raksasa sungguhan pun tak akan sanggup melakukannya. Tetapi setelah Ruti ingat-ingat, kalau tidak salah, Ruti pernah memukul Giant Mountain terbang ke langit. Waduh, pukulannya Ruti mah emang gak ada obatnya, guys. Perutnya Ares aja jadi donat, apalagi nih orang jelas terbang ratusan meter anjir. Tise mengingat kejadian saat Giant Mountain yang terhitung jumlahnya menyerbu mereka, dan karena Ruti merasa itu menjengkelkan, dia memutuskan menyarungkan pedangnya dan memukuli mereka satu persatu. Melihat High Elf yang kejang-kejang di depannya, wajah Tise yang berekspresi datar, lemas dan senyum kering tertinggal di sana. Dia orang yang sangat luar biasa. Keesokan harinya, setelah Ruti sama menghajar mereka, dia mengikatnya dan melemparkannya ke kamar kosong di mansion. Odennya jadi dingin. Ruti marah karena alasan yang aneh. Dari lekuk alis dan kepalan tangan di depan dadanya, tingkah Ruti menunjukkan pada Tise kalau mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Caranya mengatakan mereka jahat karena sudah menyebabkan Odennya jadi dingin. Tise lantas berucap, Ruti sama hidup di dimensi yang berbeda dengan kita. Nah, Odennya jadi dingin gara-gara dia, dan si Ruti emosi anjir. Ya, itu juga merupakan nilai individualitas, apalagi itu cukup lucu. Nah, jadi seperti itu untuk light novel chapter 109 sampai 110. Cukup 2 chapter dulu untuk selingan. Oke, next kita kelanjutannya seperti apa, perjalanan Red dan lainnya untuk menemui Sim System. Oke, tunggu kelanjutannya. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.